Panitia, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman semua yang sedang berbahagia pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Len Supriana, utusan dari SMA PG 2 Palembang, di mana pada siang ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul optimalisasi daerah aliran sungai untuk pembudidayaan ikan lele, yaitu suatu upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terletak pada geografis yang sangat strategis. Mengapa? Karena terletak pada danau, laut, rawa-rawa, sungai yang mengalir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah, yaitu sebagai upaya pemanfaatan budidaya ikan lele. Khususnya di daerah Palembang yang terkenal yaitu Sungai Musi, yang panjangnya kurang lebih 750 km, yang mengalir sepanjang tahun dari hulu sampai ke hilir. Di mana Sungai Musi ini terbagi lagi menjadi beberapa anak sungai. Di antaranya yaitu satu Sungai Ogan, Sungai Komering, dan beberapa sungai lainnya. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yaitu Sungai Ogan yang tepatnya di Kota Pati, yang mempunyai beberapa aliran anak sungai. Yang pertama tepatnya di Jalan Pangeran Ratu, Jalan Yahya Amri, dan Jalan Bastari, dan Jalan Ahmad Bastari, tepatnya di Dagabaring, yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, daerah aliran sungai ini tidak dimanfaatkan sedemikian rupa, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai budidaya ikan, yang seharusnya menjadi potensi peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan latar demikian, maka rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana upaya optimalisasi daerah aliran sungai untuk pembudidayaan ikan lele. Tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya optimalisasi daerah aliran sungai untuk pembudidayaan ikan lele. Manfaatnya yang pertama, memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengoptimalisasian daerah aliran sungai untuk pembudidayaan ikan. Yang kedua yaitu sebagai referensi dan sebagai studi untuk karya tulis ilmiah mengenai pemanfaatan daerah aliran sungai, sehingga nantinya daerah aliran sungai ini menjadi terwujud, yaitu pembudidayaan ikan. Di mana metode yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama metode deskriptif, studi pustaka, dan observasi. Studi deskriptif ini saya susun secara sistematis, yaitu berdasarkan objek-objek di lapangan. Sementara studi pustaka, saya melihat di buku-buku, di perpustakaan, dan di internet. Observasi ini saya langsung turun ke lapangan, itu tepatnya di kawasan daerah Jakabaring. Oke, next. Nah, di sini berdasarkan masalah yang saya angkat tadi, di mana landasan teorinya mengenai sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran yang mengalir sepanjang tahun, yaitu yang mengalir dari hilir sampai dari hulu ke hilir. Di mana jenis sungai yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama menurut jumlah airnya. Yang pertama sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai efemeral. Sungai permanen ini mengalirnya terus sepanjang tahun dan tidak akan pernah habis, yaitu contohnya Sungai Musi. Yang kedua yaitu sungai periodik, sungai yang mengalir di mana pada saat hujan datang airnya banyak, namun pada saat hujan tidak datang airnya itu masih stabil. Dan yang ketiga yaitu sungai episodik. Nah, sungai episodik ini pada saat hujan kemungkinan dia tidak banyak, dan pada saat musim kemarau dia kering. Nah, sementara sungai efemeral ini kemungkinan sama dengan episodik, di mana pada saat hujan airnya itu tidak terlalu banyak. Nah, berdasarkan itu maka yang kedua yaitu perikanan darat. Di mana perikanan darat ini terbagi menjadi 2, yaitu perikanan air payau dan perikanan air tawar. Air payau ini dapat kita budidayakan dengan cara ditambat. Sementara perikanan air tawar, umumnya ini bisa kita budidayakan di kolam, danau, sungai yang mengalir, dan lain sebagainya. Oke, next.
Nah, jenis-jenis perikanan darat terbagi menjadi 3. Yang pertama ikan peliharaan, ikan buas, dan ikan liar. Ikan pelihara yaitu ikan yang bisa kita pelihara dengan baik dan bisa kita manfaatkan. Sementara ikan buas yaitu ikan yang memakan sesama jenis atau hewan lainnya. Dan yang ketiga yaitu ikan liar, ikan yang tidak bisa kita manfaatkan karena dapat merugikan, yaitu salah satunya ikan buter. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ikan lele. Seperti kita ketahui, ikan lele hidup di perairan tawar yang sifatnya natural, yaitu pada malam hari dia beraktivitas dan pada siang hari dia tidur di bawah batu-batuan. Oleh karena itu, pembudidayaan ikan lele ini sangat tepat di daerah kawasan sungai, karena air yang mengalir itu selalu stabil di bawah tekanan. Nah, di mana salah satunya ikan lele yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya di daerah aliran sungai. Yang pertama yaitu ikan lele dumbe, ikan lele lokal, piton, dan sangkuriang. Nah, berdasarkan teori di atas, yaitu saya akan membahas yang pertama pembudidayaan. Apa itu budidaya? Budidaya adalah kegiatan terencana memelihara sumber daya alam hayati untuk dapat dimanfaatkan dan bernilai guna bagi orang lain. Pembudidayaan itu terbagi menjadi 3, yaitu budidaya perairan, budidaya tanam, dan budidaya peternakan. Budidaya perairan itu yaitu budidaya perairan seperti di sungai-sungai, dan pertanian itu seperti tanam tanaman, sayur-sayuran, dan peternakan itu budidaya hewan. Nah, di mana pada budidaya ini yang tepat digunakan yaitu yang pertama, yaitu budidaya perairan di daerah aliran sungai, tepatnya di daerah kawasan Jakabaring. Nah, untuk melaksanakan tersebut, maka kita menggunakan beberapa metode dalam memanfaatkan daerah aliran sungai untuk pembudidayaan ikan lele. Yang pertama, yaitu dengan cara kombong, sekat, karamba, dan sangkar. Nah, metode yang dapat kita gunakan yaitu 2. Yang pertama, metode kombong dan karamba. Karena kenapa? Alat yang digunakan itu sejenis kayu atau bambu yang dapat kita gunakan itu mengapung menggunakan istilahnya seperti galon atau pelampung. Itu ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk pemanfaatan budidaya di daerah aliran sungai. Oke, lanjut. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa ikan lele cocok di daerah aliran sungai? Yang pertama, karena ikan lele dapat kita jumpai di seluruh perairan air tawar. Nah, ikan lele ini juga bisa hidup di daerah lumpur, walaupun tidak ada air. Di comberan, bekas-bekas cucian, itu ikan lele dapat berkembang biak. Karena kenapa? Karena ikan lele mempunyai labirin yang dapat menghirup udara di permukaan. Oke lah. Nah, ini salah satu contoh yang saya amati. Ini tepatnya di Jalan Pangeran Batu, Jalan Seniman Anijaya. Ini dua sungai ini, 2 aliran daerah sungai ini tidak dimanfaatkan sedemikian rupa oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, ini adalah 2. Oke, next. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah kepada Dewan Juri. Silakan Bapak siang. ditanyakan. Ya. Terima kasih, ini bagus ini pembelajaran ya. Ya syukur-syukur kamu, siapa namanya? Wayan Setiana, syukur-syukur memang sudah mempraktekkan ya. Tinggal di mana kamu? Di daerah Pelaju Pak, di Jalan Tembok Baru. Tahu kamu tentang keramba, tentang kolom segala macam? Iya, keramba itu yang kita pakai bambu atau kayu, nanti di bawahnya itu ada jaring atau pelampung, nanti bisa mengapung maupun di pinggir ataupun di tengah daerah aliran sudah. sungai. Bapak coba jelaskan menurut kamu optimalisasi daerah aliran sungai itu bagaimana kira-kira? Oh, oke, terima kasih. Optimalisasinya yaitu dengan pemanfaatan sungai, Pak. Nah, mengapa sungai dimanfaatkan? Seperti yang kita ketahui. Terima kasih. Terus kamu melakukan observasi langsung waktu penelitian ini? Iya, Pak. Penelitian, observasi di mana? Di 2 tempat, Pak. 3 tempat. Namun jalan Pangeran Ratu dengan jalan Seniman Anijaya itu agak berdekatan. Dan agak yang dekat dengan stadion itu yang jalan Ahmad Basari. Langsung kamu hasil observasi itu kamu langsung deskripsikan. Kira-kira apa menurut mereka dengan itu?
daerah aliran sungai itu kurang bermanfaat karena gini, atau sangat bagus karena ini. Apa dapat tulis tidak di sini tadi? Tidak ada tergambar di sini ya? Oh iya, memang Pak, karena kita kan hanya pemanfaatan daerah aliran sungai. Nah kan di sana sudah dijelaskan yaitu untuk pembudidayaan, karena kenapa? Karena